Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi. Apa kabar? Hari ini Senin pagi. Kita mau sama-sama setiap Senin pagi belajar lagi dari firman Tuhan. Saya mengajak kita mempersiapkan kitab Kejadian pasal 35. Ayo dibuka dulu Alkitabnya Bapak Ibu. Kejadian pasal 35, ada lumayan nih 15 ayat. Ya, mari kita sama-sama mempersiapkan kitab Kejadian pasal 35 ayat pertama sampai 15. Mari kita berdoa dulu yuk sebelum kita membacanya. Tuhan, tolong kami setiap kali kami membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, kami tidak cuma tahu, kami tidak cuma paham, tapi kami mau sungguh-sungguh mengalami kebaikan Tuhan. Kami menghayati pesan dari firman Tuhan. Dan kami mau terus dituntun oleh Roh Kudus untuk kami boleh melakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Tolong kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kitab Kejadian Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Saya akan membacakan pasal 35 mulai ayat pertama. Judul lembaga Alkitab di sini, Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel. Tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mezbah di situ dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkannya lah ia di sebelah hilir Betel, di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yaitu tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan
dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Iya, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita diajak lebih jauh memahami pengalaman Yakub. Pengalaman Yakub sampai ke Betel. Tapi dia juga bukan cuma satu kali ke Betel. Ada lembaga Alkitab menjelaskan ini adalah pengalaman kedua. Kapan yang pertama Bapak Ibu? Masih ingat? Ya, waktu itu dia lari dari rumahnya. Dia lari dari Esau kakaknya. Karena dia takut. Nah, sekarang apa yang terjadi pada pengalaman kedua? Tadi kita membacanya. Bapak Ibu bisa pelan-pelan membaca ulang di rumah ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yakub waktu itu diperintahkan ya untuk bersama-sama dengan keluarganya sebenarnya bersiap pergi ke Betel. Untuk ngapain? Ayat pertama. Membuat mezbah ya. Datang ke Betel. Betel itu artinya apa? Betel. Artinya tempat di mana Yakub bertemu Allah. Kalau mau dikatakan itu tempatnya adalah rumah, maka itu menjadi rumah Allah. Kalau tempatnya itu adalah di satu kota, Betel, itu menjadi kota di mana Yakub juga mengalami bertemu Allah. Jadi pada saat itu Yakub memang disuruh pergi ke satu tempat yang namanya Betel. Kalau masih ingat perjumpaan pertama Yakub pada waktu itu ia malah sedang tidur. Ketika dia tidur dia merasakan dan dia melihat malaikat Allah bernyanyi memuji Tuhan. Padahal waktu dia sampai akhirnya dia tidur itu dia sedang melarikan diri dari rumah. Dia lelah dalam perjalanan. Lalu dia beristirahat, meletakkan batu di atas kepalanya. Kemudian dia tertidur. Di dalam tertidurnya dia berjumpa dengan Allah. Nah sekarang setelah Yakub sudah ada di padang Aram ya. Dia sudah mengalami punya keluarga dari tempat siapa nama mertuanya? Laban ya. Kemudian dia disuruh sekarang kembali. Kembali kemana? Kembali ke Betel. Untuk apa? Berjumpa kembali, membangun mezbah dan beribadah kepada Allah. Allah berfirman kepada Yakub di Betel. Nah tapi Bapak Ibu, perjalanan Yakub ke Betel tuh gak nyaman. Apa yang kemudian harus dilakukan dan apa yang harus dialami oleh Yakub? Kita lihat ayatnya yang kedua. Kalau mau bertemu dengan Allah, maka yang harus disingkirkan adalah semua yang bukan dari Allah Israel ya. Jadi dewa-dewi asing ya gak boleh ada. Tahirkan dirimu. Juga mengganti pakaiannya. Ini mau mengatakan sebenarnya membersihkan diri ya, membersihkan diri dari penyembahan kepada dewa-dewi asing. Kemudian seluruh keluarga ya bersama-sama dengan Yakub sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk itu. Apa yang kemudian terjadi? Ya, ketika mereka berangkat, ayat yang kelima, ada kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka. Sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Apa sih yang terjadi? Pada waktu itu antar suku, antar kelompok bangsa bisa saja mereka saling menyerang. Apalagi kalau Yakub dan keluarganya harus pergi dalam perjalanan yang cukup jauh ke satu tempat yang namanya Betel. Ada ancaman mungkin dalam perjalanan. Nah, tetapi dikatakan di sini mereka dilindungi. Anak-anak Yakub itu tidak dikejar oleh penjahat, oleh penyamun, oleh apapun. Sehingga perjalanan mereka ke Betel berjalan dengan baik. Nah, dalam perlindungan Tuhan, apa yang kemudian terjadi?
Nah, di sini dikatakan dengan jelas, mereka tiba di satu tempat dan ditamai tempat itu ayat yang ke-7, El Betel. Allah yang mereka jumpai dan adanya itu di tempat yang nama Betel, ya. Nah, tapi apa yang terjadi di sana? Apakah semuanya baik? Apakah semuanya menyenangkan? Ayat yang ke-8. Ada inang pengasuh dari Ribka yang meninggal. Lalu dikuburkan juga di sekitar itu. Kemudian apalagi yang terjadi? Allah yang menjumpai Yakub mengubah namanya. Sekarang Yakub bukan lagi Yakub, tetapi namanya adalah Israel. Ini mau mengatakan betapa Allah memilih Yakub. Bukan cuma Abraham, Ishak, tetapi juga Yakub menjadi orang-orang yang dipilih Allah, diberkati Allah menjadi bangsa yang besar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita melihat terus-menerus, ya, Yakub mengalami macam-macam dalam hidupnya. Nanti kalau kita baca di bagian pasal berikutnya, ada juga kelahiran anaknya yang bernama siapa? Benyamin. Tapi diikuti juga kematian istrinya Yakub yang bernama Rahel. Nah, peristiwa dan pengalaman Yakub ini menjadi sesuatu yang memang kita katakan Allah berkenan. Yakub mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan Yakub terus-menerus mengalami perlindungan Tuhan. Tetapi peristiwa-peristiwa keseharian harus terus terjadi. Ada yang meninggal, ada juga yang mengalami tidak mudah untuk bersalin. Sampai akhirnya Rahel juga harus meninggal setelah anaknya itu dilahirkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam hidup kita di tengah masa pandemi, kita juga mengalami kesulitan. Kita juga mengalami kesukaran. Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus terus mengingat Tuhan menolong kita di hari kemarin. Sama seperti Yakub selalu mengingat Tuhan menolong ketika ia pertama kali sampai di Betel. Waktu dia sedang ketakutan, waktu dia lelah dalam perjalanan dan akhirnya dia tertidur di sana di atas sebuah batu dan dia berjumpa dengan Allah. Kalau sekarang kedua kalinya Yakub tiba di Betel, maka ia mengingat Allah yang dulu dia alami tetap menyertainya, tetap melindunginya. Sekalipun dia diizinkan juga punya pengalaman suka duka di tengah keluarga, di tengah perjalanan hidupnya. Nah, tiap-tiap kita diajak mengalami Allah. Paham siapa juru selamat, tidak cuma sampai di situ. Mengalami bagaimana diselamatkan Allah. Dan kalau kita sudah mengalami, kita juga mau sungguh-sungguh hidup menjadi anak-anak Bapa di sorga. Dibimbing untuk terus taat kepada firman Tuhan. Yakub melakukan apa yang Tuhan mau. Ketika ia diperintahkan kembali ke Betel, dia melakukannya. Dia menempuh perjalanan ke sana. Dia kembali menyucikan atau mengkhususkan diri, ya, seluruh keluarganya, ya. Dibuang segala sesuatu dewa-dewi yang lain yang bukan Allah Israel dan mau sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Israel. Bagaimana dengan kita? Ketika kita kenal siapa Tuhan Yesus, Dia juru selamat, penolong kita yang hidup, maka kita mau sungguh-sungguh beriman dan melakukan firman Tuhan. Kita diajak belajar terus bertumbuh untuk sama-sama menjadi pelaku firman yang setia. Sekalipun tidak mudah, tapi Roh Kudus yang menolong kita untuk melakukannya. Sekalipun selalu ada tantangan, tapi di sanalah kita mau belajar bertumbuh menjadi anak-anak Bapa di sorga, memuliakan Allah dalam seluruh hidup kita. Mari kita menyambut minggu kerja yang baru, melakukan firman Tuhan dengan kekuatan dari Roh Kudus, tapi dari hati kita yang sungguh-sungguh mau taat, dituntun oleh Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kita semua.
hari esok kita di tangan Tuhan. Mari kita nyatakan sikap iman kita kepada Tuhan. Amin. Susah berjalan.